Kalau begitu jangan. Jasmine, kalau kamu membentakku, lampiaskan padaku. Jangan salahkan ayah dan ibu. Baiklah. Aku baru kembali dari ambang kematian. Soal urusan kita, akan kuselesaikan denganmu perlahan-lahan. Hai, Vivian, kamu baik-baik saja? Berdiri. Ibu, aku baik-baik saja. ini semua salahku. Jangan salahkan Jasmine. Selama aku masih ada, tidak ada yang berani menyentuhmu. Bahkan jika itu putri kandungmu sendiri. Jasmine, sekarang juga, kamu minta maaf pada Vivian. Kenapa aku harus? Karena kamu terlalu sombong. Baru pulang sudah berulah, ayah dan ibu belum mati. Keluarga ini bukan milikmu untuk dikendalikan. Kamu salah. Yang kulakukan adalah mengajarinya bagaimana cara kerja di sini. Putri angkat. Yang tidak tahu tempatnya, tidak menghormati yang lebih tua, hanya akan membawa bagi keluarga Croft. Nah, itu baru lucu. Vivian bukan putri angkat. Bukan angkat, hanya seorang pelayan. Dasar anak manis. Apa yang kamu lakukan? Aku ibumu. Sejak aku kembali, aku tidak lagi punya ibu. Biar ku jelaskan pada kalian semua, lebih baik kalian berperilaku baik. Terutama dia. Aku tidak akan ragu untuk membuat beberapa orang menghilang untuk selamanya. Beraninya kamu. Kamu nggak percaya? Coba saja. Lihat APA lagi yang kepelajari di main. Selain sekadar bertahan hidup, APA lagi. Sekarang, apa aku layak menjadi putri sulung keluarga Croft? Kamu layak. Ibu, Vivian, dengarkan aku. Mulai sekarang, Jasmine adalah putri sulung yang sah di keluarga ini. Mulai sekarang, kau harus menghormatinya. Saat kau bertemu dia, kau harus memanggilnya Nona Croft. Kau dengar? tapi, Kukap, semua pertengkaran keluarga ini. Sangat memalukan. Vivian, Jasmine baru saja kembali. Dia mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Kau harus lebih toleran dan mengalah padanya. Kita tidak mau orang luar bilang keluarga Croft memperlakukan putrinya sendiri dengan kejam. ya. Aku mengerti, ayah. Aku mengerti. Ini semua salahku. Jasmine, apapun yang kau mau, akan kubayar padamu. Semua yang kau miliki sekarang kini menjadi milikku. Tidak, biar ku ganti kalimatnya. Kembalikan semuanya padaku. Vivian Croft, Meja Judy di Mayan, mengajariku pelajaran pertama, membuat mereka yang melanggar aturan hilangkan segalanya. Matahari terbit. Sepertinya langit sendiri menunjukkan jalanku. Keluarga Croft. Vivian Croft. Jangan khawatir. Pertunjukannya baru saja dimulai. Pria paling berkuasa di wilayah ini. Ian Sterling. Dengan bantuanmu, aku akan menghilangkan keluarga Croft. Pria seperti Ian Sterling, yang terbiasa hanya melihat ketakutan dan kepatuhan. Kalau kau ingin menarik perhatiannya, kau harus berhenti bersikap seperti mangsa. Minger. Tuan Sterling, malam ini keberuntungan ada di pihak Anda. Bisakah Anda mengajari saya cara bermain? Pergi sana. Sudah saya bilang, tidak ada pemain lagi, tidak ada taruhan lagi. Sekarang, Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Kemenangan yang dijamin. Wajah itu. Wajahnya terlalu tampan. apa tadi? Tuan Sterling. Jasmine Croft. 22. Di kasino terkecil di perbatasan utara Mian, saya pernah mengocok kartu. Di kasino terbesar, saya pernah mengalahkan bandar. Tabungan? Tidak banyak. Tapi saya tidak punya orang tua.
dan tidak punya ikatan. Tuan Sterling, bagaimana kalau kita menikah? Puan Dan Ionia Croft, ku dengar Jasmine sudah kembali. Di mana dia? Julian, sepertinya Jasmine sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bahkan ayah dan ibu sudah tidak mengenalinya lagi. Maksudmu apa? Apa katamu? Jasmine membuat kehebohan di kasino bawah tanah dan berhasil membuat Ian marah. Apa dia sudah gila? Ayah, Ian adalah pembunuh berdarah dingin. Kalau dia melawannya, dia mati. Siapa tahu, dia mungkin menyeret kita bersamanya. Aku akan pergi sekarang untuk membawa Jasmine kembali. Julian, ayo kita pergi bersama. Nasib keluarga kita tidak bisa diserahkan pada keinginannya. Apa yang membuatmu berpikir, aku mau menikahimu? Kemampuan kartuku cukup bagus. Aku tahu caranya berbuat kecurangan. Aku dan mentalku kuat. Cocok untuk investasi berisiko tinggi. Kamu kenal aku? Tentu saja. Master of the Abyss, Raja Tanpa Mahkota di Dunia Perjudian. Dalam hal kecerdasan, metode, dan kendali. Kamu nomor 1. Kamu 20. Aku 28. Kemampuan kartuku cukup bagus. Aku tahu caranya berbuat kecurangan. Aku sehat, dan saat ini masih lajang. Kita lewati saja upacara pernikahan. Aku tidak mengincar kekayaan keluarga. Mari kita bertaruh pada pernikahan. Kalau aku menang, kita berdua menang. Kalau aku kalah, aku jadi milikmu, terserah kamu mau apa. Buru-buru sekali, ya, itu taruhan yang cukup besar. Ayah. Taruhan yang bagus. Itu seperti pria yang bagus. Begitu kamu menemukannya, langsung pasang taruhanmu. Kalau ragu, kesempatanmu akan hilang. Apa ini terlalu mendadak bagimu? Tidak apa-apa. Penjudi, percaya pada kesepakatan bersama. Tuan Sterling, taruhannya terlalu tinggi untukmu? Takut menerima taruhannya? Tuan Sterling, orang tua itu sedang menelepon. Tuan Sterling, perjala urus urusan kelu argamu dulu. Aku akan menunggu di sini. Temani Nona Croft, biarkan dia bersenang-senang. Jasmine, sudah puas bersenang-senang? Jasmine, ini bukan tempat untukmu. Ikut kami kembali, sekarang. Jasmine, ini wilayah Tuan Sterling. Kalau kau menyinggungnya, seluruh keluarga Croft kita akan menderita karenamu. Keluarga Croft? Apa hubungannya hidup atau matimu denganku? Jasmine, bagaimana kau bisa menjadi begitu tega? Jasmine yang kau kenal sudah mati 3 tahun lalu di perbatasan utara Mian. Bukankah kau sendiri yang mengirimku ke sana? Ami. Swami, Jasmine, Jangan salahkan Julian. Semuanya karena aku saat itu. Semua kesalahanku. Kau boleh membenciku sebanyak yang kau mau. Tapi hari ini, ikutilah kami pulang dulu, ya? Semuanya, ini adalah kasino, bukan pasar untuk berdebat. Kalau ada urusan, kenapa tidak selesaikan dengan taruhan? Kalian punya 30 menit. Kalau teras begini, aku harus menyuruh kalian diantar keluar. Jasmine, sebelum Tuan Sterling marah, jadi anak baik. Dan ikut kami kembali sekarang. Ribut sekali. Julian, karena Jasmine menolak pergi, aku akan turun tangan sendiri dan bermain dengannya. Julian, kalau nanti dia masih menolak pergi, aku akan turun tangan dan menangkan semua kepingnya. Dengan begitu dia bangkrut, dia harus diam di rumah. Bagus. Aku akan mendukungmu. Hari ini, kita harus membawa Jasmine kembali. Kita tidak bisa biarkan dia terus berulah seperti ini. Jasmine, 3 tahun lalu aku tidak menghabisi kamu. Tapi hari ini kamu mati. Jasmine, melihat betapa tidak tahu terima kasihnya kamu. Nanny, aku akan memberimu pelajaran. Tuan Sterling, saudari angkat Nona Croft ingin berjudi melawannya. Haruskah kita hentikan mereka? Tidak perlu. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Jasmine, kamu masih bisa mundur sekarang. Belum terlambat. Hei, anak kecil, di meja ini ada aturannya. Jangan bicara saat permainan berlangsung. Kalau tidak main, minggir. Jasmine, banyak cara untuk bermain. Mau main yang mana? Texas Hold'em, Baccarat,
Sick bow. 3 card brag. Aku pernah main 3 card brag di aplikasi sebelumnya. Ayo main itu. Jasmine. Permainan ya permainan. Tapi ini, bukan main-main. Vivian, sudah bertahun-tahun. Kenapa jadi ragu-ragu begini? Aku punya uang untuk dikeluarkan. Apa yang perlu didekatkan? Ngomong-ngomong, Vivian, bertaruh bukan cuma omong doang. Uangnya? Tentu saja aku punya. Vivian, keluarga Croft sedang merestrukturisasi utang. Kami tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu sekarang. Jangan khawatir. Kasino punya aturan. Kalau kurang, kita bisa pinjam. Panggil bosmu ke sini. Aku mau pinjam beberapa keping. Berikan dia 30 miliar rupiah. Ini perintah Tuan Sterling. Berikan dia 30 miliar rupiah. Perintah Tuan Sterling. Kami bisa meminjamkan uangnya, tapi kamu butuh jaminan. Keluarga Croft mungkin sedang susah, tapi kami masih punya banyak aset. Aku akan menjadikan seluruh keluarga Croft sebagai jaminan. 20 miliar cukup? Kakak. Banyak. Jasmine, sekarang kita bisa bersenang-senang yang sesungguhnya. Jasmine, Vivian lebih jago darimu. Kamu bukan tandingannya. Jadilah bijak. Pulang dengan kami sekarang. Bagi kartunya. Kalau so bahaya. Ini membuat meja judi Mian terlihat seperti mainan anak-anak. Bukan apa-apa. Kalian semua masih terlalu hijau. Aku ingat. Di 3 card brag kalau taruhan buta. Pembayarannya 2 kali lipat kan? Jasmine, ini bukan permainan. Kalau kamu taruh buta sekarang, kamu akan menyesal. Jasmine, sebelum jadi semakin buruk, lebih baik kamu berhenti sekarang. Pulanglah bersama kami. Julian, jangan lemah terhadapnya. Kalau kita tidak menguras Jasmine habis-habisan, dia tidak akan pernah menyerah dan pergi. Bawa semua uangnya. Uangnya banyak sekali. Ini 30 miliar rupiah. Vivian, kamu ingin aku kehilangan segalanya ya? Aku all in. Wah, gadis kecil ini benar-benar pemula. Main untuk pertama kalinya. Tidak cuma taruh buta tapi langsung all in. Luar biasa. Jasmine, kenapa tidak lihat kartumu dulu? Antik APA. Sudah kubilang, aku punya keberuntungan pemula. Tapi kamu, Vivian, kamu ikut? Atau fold? Julian, Jasmine sangat percaya diri. Apa dia curang? Tidak mungkin. Tidak ada yang lebih mengenal Jasmine daripada aku. Dia sama sekali tidak tahu cara bermain. Mungkin dia cuma menggertak untuk menyelamatkan muka. Antuk berjaga-jaga. Julian, aku butuh kamu. Sebentar lagi, selipkan kartu asekop untukku. Dengan begitu aku dapat 3 of a kind, dan pasti mengalahkannya. Buff. Trik murahan seperti itu, berani juga kamu pakai? Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan. Ola pezangan hina ini. Aku ikut Jasmine. All in. Sangat percaya diri. Sepertinya kamu benar-benar ingin aku. Hihilangan segalanya. Jasmine. Aku punya 3 kartu as. 3 of a kind. Jasmine, kamu sudah melangut bertahun-tahun. Kamu tidak paham betapa kompleksnya dunia perjudian. Kamu telah menggagakan permainan, Tuan Sterling hari ini. Sebelum Tuan Sterling marah, pulanglah bersama kami sekarang. Kalau kamu minta maaf pada Vivian sekarang, itu bukan besar. Bagaimana kalau aku menolak? Vivian, tunjukkan padanya kebenaran dan akhiri ini. Adikku tersayang, kamu benar-benar keras kepala sampai akhir. Uang ini, terima kasih untuk sumbangannya. Tuan Sterling, melihat situasi ini, Nona Croft pasti akan kalah kali ini. Tunggu, ada yang tidak beres. Buru-buru APA. Aku bahkan belum menunjukkan kartuku. Vivian, mau bertaruh? Kalau kartu terakhir ini adalah angka 5, dirancang khusus untuk menghancurkan 3 of a kind MU. 2-3-5 mengalahkan 3 of a kind. Dia pemula. Bagaimana mungkin dia seberuntung ini? Peluang munculnya 2, 3, 5 dan 3 of a kind dalam satu putaran adalah 1 dari 100.000. Kalau kartu terakhir itu angka 5,
Aku akan makan setumpuk kartu ini. Jasmine, kalau kartu terakhirmu angka 5, aku akan jilati lantai kasino ini sampai bersih. Keterampilan kartumu tidak hanya mengesankan, tapi kau bahkan lebih menarik lagi. Kok bisa? 60 juta dolar. Aku kalah sebanyak itu, bagaimana aku harus menghadapi keluarga Croft? Tidak mungkin. Peluangnya berapa? Jasmine, kau curang. Kau pakai trick counter, dan tukar kartu terakhir dengan angka 5. Begitukah? Hei, yang gede. Apa hukumannya kalau ketahuan curang di sini? Tangan mereka dipotong. Kalau dituduh sembarangan? Kedua tangannya dipotong. Baiklah kalau begitu. Ayo, geledah aku. Tapi kalau tidak ketemu apa-apa, tanganmulah yang kuambil. Setuju? Ayo. Jasmine, Aku. Vivian. Vivian, ada apa? Legipula aku kuma pengganti kakaku. Kalau begitu potong saja. Vivian, tenang dulu. Jangan bicara seperti itu. Ayo, duduk, ambil napas. Jasmine. Vivian kan saudari angkatmu. Kau harus memberinya kelonggaran. Kau tahu dia punya masalah jantung, tapi kau terus memprovokasinya. Sampai segitunya teganya kau? Bukankah kau lebih tua darinya? Kenapa kau tidak memberinya kelonggaran? Dulu saat kau paksa aku menggantikannya, dan dikirim ke perbatasan utara Mian, kenapa kau tidak yang pergi? Julian, jantungku sakit sekali. Permainan ini, kurasa aku tidak bisa melanjutkan. Tapi kalau kakakku tidak berhenti, kita harus bagaimana? Jangan khawatir, Vivian. Aku yang urus. Vivian, kau kalah. Sekarang pulanglah ke keluarga Croft. Aku ada urusan lain. Keluarga Croft belum kalah. Kita lanjutkan. Vivian adalah putri dari keluarga Croft. Dia butuh uang. Aku akan menjual semua yang kumiliki untuk mengumpulkan uang baginya. Benar. Meskipun keluarga Croft sedang mengalami masa sulit, kami tidak akan diremehkan. Ambilkan kami beba apa keping. Ini cek senilai 80 juta dolar. Berikan dia 80 juta dolar lagi dalam bentuk keping. Jasmine, aku tidak pernah menyangka setelah kembali dari Mian. Hal pertama yang akan kau lakukan adalah menjadi seorang penjudi. Jika aku tahu kau akan menjadi seperti ini, tahun kau dilahirkan, seharusnya aku mencekikmu. Jasmine, jangan biarkan perjudian menghancurkan hidupmu. Kau ditahan di Mian selama 3 tahun. Kupikir kau akan kembali untuk memulai hidup baru. Tidak pernah terpikir. Kau akan berakhir sebagai penjudi. Di mana kau belajar kebiasaan buruk ini? Kau benar-benar aib bagi keluarga Croft. Sudah selesai? Aku selesai. Kita selesaikan ini di meja. Ini adalah sisa uang terakhir keluarga Croft. Kita tidak bisa membiarkan putri pembangkang itu menang. Jasmine pasti akan kalah. Dia adalah putriku. Aku tahu persis kemampuan apa yang dia miliki. Jasmine selalu membenci perjudian. Bagaimana mungkin dia menang? Julian, kau jangan lemah terhadapnya. Hanya jika Jasmine kalah, kita bisa menyelamatkan dirinya dan keluarga Croft. Apakah mereka benar-benar sekuat itu sebagai sebuah tim? Aku khawatir Nona Croft dalam masalah besar kali ini. Keluarga Croft adalah dinasti perjudian. Selain raja penipu kartu, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Pasang taruhanmu. Ketiganya bekerja sama untuk curang, dan menggunakan teknik kecurangan yang sudah lama hilang dengan bantuan dari luar. Apa? Seratus dolar. Jasmine, tidak jadi takut sekarang karena ayah dan ibu ada di sini. Ken, aku bisa memberimu beberapa keping untuk membantumu berani. Bertaru Zeratus. Jasmine, kau benar-benar memalukan bagi keluarga Croft. Kau benar-benar kasus yang sia-sia, bahkan tidak bisa menunjukkan wajahmu di depan umum. Jasmine, mengakui kekalahan saja, bahkan dengan keberuntungan terbaik. Kau tidak bisa mengalahkan orang tuamu dalam berjudi.
Jika kau menyerah sekarang, aku masih bisa menyelamatkan wajahmu. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Lucu sekali. Tidak. Nona Croft, Fold. pasang taruhanmu. Tidak. Fold. Otidak. Gadis kecil itu dalam masalah besar. Ayo, Jasmine, mari kita lanjutkan ini. Lihat dia hampir menyerah. Kita sudah atur kartu ini untuk menjeratnya. Dan bagaimana caranya? Jasmine bermain terlalu aman. Kita sudah sengaja bermain lemah selama beberapa ronde. Tapi dia tetap tidak mau all in. Ebio, bagaimana kalau kita memprovokasi Jasmine? Kalau dia tersulut emosi, dia mungkin akan langsung all in. Memprovokasi dia? Kalian bicara apa sih? Julian, bersabarlah. Nanti kamu lihat. Jasmine, Ingat waktu kamu kecil, diculik musuh kita? Sepertinya ayah dan ibu membuat keputusan yang tepat, tidak membayar tebusanmu, karena kamu tidak lain adalah putri pembangkang yang tidak patuh. Kamu selalu berbuat semaumu, sejak kecil, tidak berubah sedikit pun. Jasmine, kamu menggelandang di jalanan selama 10 tahun. Dan 3 tahun di Mian. Terus kenapa? Bahkan sekarang, kamu masih tidak bisa menghilangkan sikap sombong dan angkuhmu itu. Sekarang kamu berjudi, dan cuma bertaruh 100.000 rupiah? Kamu pikir ini mainan? Jasmine, tetap tenang. Mereka cuma mencoba memancing emosimu. Jasmine, ada hal lain yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya, ibu tahu di mana kamu berada selama bertahun-tahun itu. APA. Dan bukan kuma itu, Jasmine. Ibu selalu menganggapmu sebagai beban. Sejak kamu kembali ke keluarga Croft, kamu hanya menimbulkan kekacauan. Siapa yang tahan denganmu? Apa? Yang paling dirugikan dalam semua ini, sebenarnya adalah nona muda ini. keluarga Croft itu keyam. Bagaimana bisa mereka berkata seperti itu? Jadi waktu kamu membawaku kembali, itu cuma agar aku bisa menjadi kambing hitam untuk Vivian. Untuk mengirimku ke perbatasan utara Mian menggantikannya. Benar. Aku mengirimmu ke perbatasan utara Mian, bukan Vivian. Kamu harusnya bersyukur. Sayangnya, kamu tidak mati di sana. Pokoknya, kamu, putri pembangkang ini, masih berguna. Vivian dibesarkan dengan penuh perhatian. Mana mungkin kami mengirimnya ke Mian? Tempat seperti itu, kamu yang pantas berada di sana. 50 juta dolar. Aku all in. Taruhan buta. Kartu di tangan ini akan kubuat kamu kehilangan segalanya. Jasmine, Akhirnya kamu punya nyali juga. Bagus. Aku ikut. Jasmine, kamu yakin itu semua yang kamu punya? Jasmine, apa kamu sudah memikirkannya matang-matang? Hal terburuk di meja poker adalah bertindak impulsif. Jasmine, pergi saja. Kalau kamu mengaku kalah sekarang, aku janjikan mencari cara untuk menjagamu. Diam. Kepingku sudah ditaruh. Kepingmu, itu cuma cukup untuk ikut. Jadi, kamu ikut. Atau tidak? Baiklah, karena kamu sangat ingin kalah, tunjukkan kartumu. Tunggu. Aku Julian Vance. Mendukung keluarga Croft. Dengan tambahan 80 juta dolar. Julian sudah menjadi teman baik keluarga kami selama bertahun-tahun. Dengan bantuannya, kemenangan kami terjamin. Jasmine, lihat kepingmu sekarang. Sepertinya kamu tidak punya cukup untuk ikut taruhan kami. Jasmine, menyerah saja kalau kamu berlutut sekarang. Dan minta maaf kepada ayah dan ibu. Mungkin, mereka masih mau memaafkanmu. Jasmine, kalau kamu tidak punya keping baru, lebih baik kamu mengaku kalah saja. Berlutut dan minta maaf kepada kami. Jasmine, sudah kuperingatkan, kamu bahkan tidak punya keping tersisa. Dan kamu masih pikir bisa mengalahkan kami? Berhenti bermimpi. Siapa bilang aku tidak punya keping? Bagaimana kalau aku bertaruh dengan nyawaku? Hidupmu. Jasmine, kamu terlalu naif. Hidupmu ini, sebenarnya berapa nilainya? Kasino adalah bisnis. Mana mungkin mereka membuat kesepakatan sentimental denganmu? Jasmine, bukankah kau paling benci judi? Kenapa sekarang kau pertaruhkan hidupmu untuk itu? Dengarkan aku. Hentikan saja. Sama sekali tidak.
Aku lebih baik mati di sini hari ini daripada kembali ke keluarga Croft bersamamu. Tuan Sterling, Nona Croft. Ini mulai tidak terkendali. Ikuti saja perkataannya untuk sementara. Nona Croft, atas perintah Tuan Sterling, kepingmu. Kami akan menutupi kekurangannya. Apapun yang kurang, kami akan menutupi semuanya. Tuan Sterling. Sekarang kedua belah pihak memiliki keping yang sama. Tapi Tuan Sterling punya satu syarat. Kalian harus membuka kartu secara bersamaan. Buka. Ayo kita lihat. Mengalahkan Three of Akain. Skop berurutan. 3 kartu as. Wah, keluarga Croft dapat kartu bagus semua. Tris As, skop berurutan, dan 2, 3, 5 yang bisa mengalahkan Three of Akin. Gimana dia mau menang? Nggak mungkin. Tuan Sterling, dia pasti kalah kali ini. Tunggu. Nona Croft. Gimana caranya kamu bisa menang? Jasmine, sebaiknya kamu vote saja sekarang. Dengan kartu yang terbuka seperti ini, walaupun kamu genius sekalipun, kamu tetap nggak bisa mengalahkan kami. Jasmine, ayah dan ibu sudah kasih kamu kesempatan. Lebih baik kamu menyerah saja sekarang. Jasmine. Ini akibatnya melawan kami. Mulai sekarang, kamu berhenti melawan keluarga Croft. Jasmine menyerahlah. Kali ini, bahkan aku nggak bisa bantu kamu. Siapa bilang aku kalah? Aku belum tunjukkan kartuku. Kartunya sampah banget. Jack, kamu jago sekali main kartu. Dengan kartu seperti ini, gimana mau menang? Kamu cuma putri pembangkang, tanpa keahlian, cuma mengandalkan keberuntungan, dan berani duduk di meja ini, sungguh langka. Semuanya, lihat itu, ini dia, adikku yang katanya, pemberani, itu, dia bersumpah akan mempertaruhkan nyawanya. Tapi, siapa sangka, akhirnya dia dapat kartu sampah? Vivian, abakan dia. Dia dapat balasan yang setimpal. Ingat ini. Perjudian yang sesungguhnya bukan di atas meja, tapi di bawah meja, di mana permainan sesungguhnya terjadi. Saat kau belajar, Kara Antak Kala, kau akan mengerti apa artinya melawan api dengan api. Guru benar. Perjudian yang sesungguhnya tidak pernah terjadi di atas meja. Aku sengaja mempertaruhkan nyawaku, sengaja mengalah, hanya untuk membuat kalian jadi sombong dan menunjukkan warna asli kalian. Jasmine. Terima kenyataan. Kamu kalah. Jasmine, kamu benar-benar memalukan. Kalau tahu akan seperti ini, dulu, seharusnya aku mencekikmu saat kau lahir. Jasmine, bagaimana kalau kau berlutut dan minta maaf pada ayah dan ibu? Siapa tahu, mereka jadi luluh dan membujuk kasino untuk membebaskanmu. Tuan Sterling, saya khawatir dia benar-benar akan kalah kali ini. Jasmine, mengalah saja. Kamu kalah. Siapa bilang aku kalah? Aku menyudah Marika Curan. Mereka bertiga sedang melakukan kecurangan. Ketiganya melakukan kecurangan. Jadi begitu caranya. Jasmine. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kami, keluarga Croft, bertindak dengan integritas. Kami berjalan di jalan yang lurus. Mana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Benar, Jasmine. Mengapa kau memfitnah kami? Jangan percaya kebohongannya. Dia hanya berusaha mengelak untuk menghindari tanggung jawab. Jasmine, kasino punya aturan. Kau harus menerima kekalahanmu. Kala ya kala, mana mungkin kau menyudah kami kurang? Nona Croft, apa kau yakin ingin menuduh mereka melakukan kecurangan? Jika mereka benar-benar curang, maka kami akan menanganinya sesuai aturan. Tapi jika kau memfitnah mereka, kau tahu apa konsekuensinya. Nanti, Aku yakin. anak buah. Victor Croft, Jerican Naga, menggunakan jari tengah dan telunjukmu untuk menukar kartu. Periksa celananya. Deleted ya. Manajer, ada sesuatu. Regina Croft, Anglican Phoenix, menggunakan kukunya untuk menandai punggung kartu. Periksa kukunya. Deleted ya. Manajer, Ada sesuatu di sini.
Vivian Croft. Bertukar pandangan dengan Julian Chance. Memberi isyarat. Periksa ikat pinggangnya. Gelida dia. Manager. Ada sesuatu di sini. Apa kau benar-benar menjira? Trik amatiran ini bisa menipuku? Ya ampun, keluarga Croft semuanya curang, pantasan kartu mereka selalu bagus. Benar? Kalian sungguh tak tahu malu. Bajingan. Aku nyatakan keluarga Croft bersalah melakukan kecurangan. Dengan bukti yang tak terbantahkan. Menurut aturan, semua keping menjadi milik Nona Jasmine Croft. 3 kartu ini adalah hadiahku untuk kalian. Selama lebih dari 1 dekade, terombang-ambing dan sendirian. Setiap menit, setiap detik. Yang kupikirkan, hanyalah membalas dendam padamu. Dan sekarang aku sudah melakukannya. Menurut aturan, penipu. Kehilangan 1 tangan. Tidak, kumohon, lepaskan kami. Melepaskan kalian? Itu tergantung pada apakah Nona Croft bersedia. Jasmine, aku sangat menyesal. Aku salah. Kumohon, jangan biarkan mereka memotong tanganku, ya? Aku salah sebelumnya. Aku akan berlutut dan memohon. Jasmine, ayah tahu dia salah. Jasmine, maafkan aku. Aku memohon padamu. Jasmine, aku benar-benar tahu aku salah, apa yang kulakukan dulu, hukuman seberat apapun tidak akan cukup. Tapi kali ini kau harus memberiku kelonggaran. Jasmine, ini semua salahku. Kumohon maafkan aku, Jasmine. Pukul aku, kutuk aku, lakukan apapun yang kau mau padaku. Aku memohon padamu untuk memaafkanku sekali ini saja. Tapi kau tidak bisa membiarkan mereka benar-benar memotong lenganku. Kalian semua begitu kejam padaku. Apa hak kalian meminta belas kasihanku? Jasmine, aku salah. Aku memohon padamu, katakan pada mereka untuk tidak memotong tanganku. Oak, aku salah waktu itu. Aku akan berlutut memohon ampun. Pergi dariku. Jasmine. Jasmine, aku salah 3 tahun lalu. Seharusnya aku tidak meremehkanmu. Aku tahu tidak ada gunanya kata-kataku sekarang. Reggie, tapi aku memohon padamu. Maafkan kami. Keluarga ini sangat memalukan. Seperti anjing. Itu namanya karma instan. Kamu mau hidup? Baiklah. Kamu curang. Utang darah dibayar dengan darah. $20 juta untuk sepasang tangan. Itu $80 juta. Tidak kurang sepeser pun. APA? $80 juta? Setiap sen terakhir yang dimiliki keluarga Croft ada di sini di atas meja ini. Dan sekarang kamu minta $80 juta lagi. Kamu Jelas mencoba membunuhku. Bagaimana mungkin aku punya putri pembangkang sepertimu? Jasmine. Maklukina. Kamu jelas mencoba menjebak kami. Jasmine, bagaimana kamu bisa minta uang sebanyak itu? Kita keluarga. Tanganmu atau uangnya? Pilihanmu. Jasmine, Aku ayahmu sendiri, aku membesarkanmu sejak kecil. Inikah balasanmu padaku? Jasmine, tanpa kami, kamu bukan apa-apa. Kamu mau salah satu lengan kami? Kamu jelas tidak tahu terima kasih. Jasmine, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Meski aku bukan saudara kandungmu, ibu adalah darah dagingmu sendiri. Darah lebih kental daripada air. Ingat? Apa kamu coba mengantar kami ke liang kubur? Dia siap membunuhnya tadi. Sekarang dia bicara soal ikatan keluarga. Siapa sangka keluarga Croft yang terkenal. bisa jatuh serendah ini. Ha. Tadi dia berlutut memohon. Sekarang dia melawan balik. Ikatan darah. Ikatan keluarga. Dulu saat kau memaksa, aku yang berusia 20 tahun, untuk menggantikan Vivian, dan mengirimku ke perbatasan utara Mian. Apa kau memikirkan ikatan darah saat itu? Apa kau memikirkan ikatan keluarga? Saat aku sendirian, berkeliaran di luar sana. Di mana kalian? Saat aku di perbatasan utara Mian, terhina, terinjak-injak, berjuang untuk hidupku. Di mana kalian? Dan sekarang kau berani bicara padaku soal keluarga? Tuan, tolong bantu aku. Aku ingin mereka membayar APA yang telah mereka lakukan. Untuk uang tebusannya, aku akan puas dengan 8 miliar rupiah. Anak buah, Tidak. Tain Marika. Tolong, jangan. Sita semua aset atas nama Victor Croft. Semuanya. Kamu, singkirkan mereka dari pandanganku. Siapkan 8 miliar rupiah. Untuk Nona Croft. Ya, Tuan. Jasmine, aku benci kamu. Jasmine, Apa yang kamu lakukan? apa yang kamu lakukan?
Seperti yang kuduga, kamu masih Jasmine Croft yang sama, yang ku kenal sejak kecil. Cerdas dan tegas, dan tak pernah terima diperlakukan semena-mena. Tuan Sterling and Adandia, kalian sudah saling kenal lama? Kamu tak perlu tahu sebanyak itu. Bawa dia ke kantorku, sebentar lagi. Ya Tuan Sterling. Nona Croft. Keping di meja ini. Saya akan transfer uang ke akun Anda. Uang ini ilegal. Simpan bagianmu, dan 8 miliar rupiah saya. Sedangkan sisanya, tolong sumbangkan ke panti asuhan. Saya besar di panti asuhan. Anggap saja saya membayarnya ke depan. Diamond Jurdy. Nona Croft. Bos kami ingin bertemu Anda. Bos kami ada di dalam. Nona Croft, teknik kecurangan Anda. Dari siapa Anda belajar itu? Jasmine. Begitu Anda keluar di sana. Jika Anda menghadapi masalah, jangan berani-beraninya menyerahkan gurumu. Saya belajar sendiri. Anda bersusah payah mendekati saya. Tapi Anda tidak membawa alat penyadap. Buang-buang waktu. Jadi Tuan Sterling. Hanya, memperlakukan saya seperti kriminal? Dan saya kira. Anda datang ke tempat saya untuk membuat masalah. Langkah demi langkah, berusaha menarik perhatian saya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Sudah saya katakan. Saya ingin bertaruh pada pernikahan. Setuju. Saya sudah menyuruh seseorang membawa kembali dokumen lisensi pernikahan saya. Saya hanya berharap saat waktunya tiba, Nona Croft, Anda tidak akan membuat saya menyesal. Terima kasih. Tunggu. Aku terima taruhanmu. Kapan kita urus surat nikah? Tuan Sterling, tolong. Pulang dan tunggu dengan sabar. Begitu urusanku selesai, aku akan mencarimu. Aku dulu tersesat dan sendirian. Aku bertemu dengan kakak beradik San. Kami melewati masa-masa sulit bersama. Saat aku dikirim ke perbatasan utara Mian, hanya mereka yang berusaha sekuat tenaga untuk membawaku kembali. Leo, kamu harus makan lebih banyak. Ayo, makan. Kak, lihat, aku dapat uangnya. Bagus sekali. Tapi dengan jumlah segini, aku tidak tahu apakah. Aku tidak yakin apakah ini cukup untuk membawa Jasmine kembali dari perbatasan utara Mian. Ya? Dulu aku begitu naif, hanya ingin kembali ke orang tua kandungku. Tak Kizengka, kakak beradik San, adalah orang di dunia ini yang paling baik memperlakukanku. Kali ini, aku akan membalas kebaikan mereka. Aku penasaran bagaimana kabar mereka berdua sekarang. Chloe, kamu sedang apa? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Jasmine, kamu di sini. Ini luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bisa bertemu kamu lagi sebelum aku mati. Chloe, kamu tidak boleh mati. Kita berdua harus hidup. Tapi Leo hampir mati. Leo kecanduan judi. Dia menghabiskan semua uang keluarga dan berutang banyak ke kasino. Dia sedang ditahan di kasino sekarang. Kasino bilang, kalau dia tidak bisa bayar, dia harus bayar dengan nyawanya. Jasmine, kalau dia mati, aku juga tidak mau hidup. Judi mungkin bukan narkoba, tapi bisa menghancurkan keluarga dan hidup seseorang. Bermimpi mendapat sesuatu tanpa usaha, melalui judi, pada akhirnya akan membawamu ke jebakan yang pasti kamu kalah. Rumah judi selalu menang. Tidak ada yang bisa lolos. Chloe, jangan khawatir. Aku akan pergi ke kasino sendiri dan membawa Leo kembali. Aku akan melawan api dengan api dan menutup tempat itu untuk selamanya. Besar, 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 kecil, 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 besar, 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 kecil, kecil. Kita menang, astaga, hahaha, aku menang. Lagi, ayo. Lagi, satu ronde lagi. Besar, 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 kecil,
Kecil, kecil, ayo, 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 kecil, besar, 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 besar. Uangnya habis sekarang. Bawa dia pergi. Kitimiu. Pasti disinilah tempatnya. Jasmine, kamu ngapain di sini? Pergi dari sini. Ini bukan tempat untukmu. Leo, jangan khawatir. Aku akan bawa kamu keluar dari sini hari ini. Jasmine, ini kasino bawah tanah Tuan Tans. Mereka punya koneksi di mana-mana. Kamu nggak bisa lawan mereka. Tuan Vance? Leo. Hari ini, aku nggak cuma mau bawa kamu keluar. Aku akan menangkan semua uangnya. Dari mana datangnya anak nakal ini? Datang, kamu nggak selevel. Minggir. Atau celaka. Bawa aku ke yang bertanggung jawab. Jadi, kita kedatangan High Roller nih. Ikut aku. Apa? Kamu gila? Jasmine, kamu. Pasang taruhannya. 5 poin. Aku mulai. Seperti yang kuduga. Trik kekanak-kanakan yang kamu punya. Semuanya. 9 poin mengalahkan segalanya. Aku menang. Bull. Uangku habis. Tunggu saja. Aku akan kembali untuk mengambil lebih banyak. Ayo, ayo, ayo. Jadi, ada yang mau main lagi? Ayo maju. Ayo, ayo. Aku akan main. Gadis Castle. Kamu tahu cara main kartu? Apa susahnya? Ayo. Baiklah, kalau begitu, aku akan main denganmu. Duduk. Tempat seperti ini telah menghancurkan entah berapa banyak orang. Tuan Vance, iblis menjelma di sini, tidak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi aku percaya, segera, Tuan Chance akan muncul dengan sendirinya. Aku yang akan jadi bandar. Kalian semua pasang taruhan. $30.000. $50.000. Gadis Castle. Jasmine, kamu harus pulang. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Tuan Sterling, menyurat anak buah kita. Nona Croft telah masuk. Casino bawah tanah. Kasino bawah tanah? Cepat, tampilkan rekaman pengawasannya. Ya, Pak. Aturan di sini adalah, begitu kamu duduk, kamu main sampai akhir, dengar? Kalau begitu, aku akan ikuti aturanmu. Aku ikut. Bagus. Jasmine. Nemen, aku bertaruh 2 miliar rupiah. Jasmine, kamu sudah gila? Kapan kamu bisa dapat uang sebanyak itu? Tenang, Tuan Sterling. aku akan main sesuai aturanmu. Aku ikut. Tapi begini, aku taruh 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Dia mengincar lebih dari itu. Dia siapa sih? Langsung bertaruh 2 miliar rupiah. Gadis Castle. Saya Paul back from you. Bukan urusanmu. 2 miliar rupiah ini. Kamu sanggapir? Kamu bercanda? Tanya saja ke orang lain. Sebutkan jumlah yang Bull tidak bisa bayar. Terima taruhannya. Jasmine, kumohon. Jongon c'est un jitu. Kalau mau bertaruh, $100.000 saja. Maksimal. Tenang, ini cuma permainan untung-untungan, tinggi atau rendah. Legitila aku lagi hoki. Aku tidak mungkin kalah. Baiklah. Taruhan tidak bisa dibatalkan. Aku akan mengocok dadu. Dia curang. Kalau tebakanku benar, trik itu selalu menghasilkan 5 poin. 5 poin. Aku mulai. Tunjukkan. Baiklah, mari kita lihat keberuntungan apa yang kudapat hari ini. Ah, sialan. Cuma 3? Keberuntunganku buruk sekali. 3 poin. Kumohon, biarkan aku menang kali ini. Jasmine, kamu punya peluang besar menang di kartu di tangan ini. Bull dalam masalah di ronde ini. Kakap. Kalian juga tunjukkan kartu kalian. Aku duluan. 7 poin. Aku menang.
6 poin. Aku juga menang. Sial. Harusnya aku bertaruh lebih banyak. Ayo. Wah. Kalian semua sedang beruntung hari ini, dan kalian semua mengalahkanku. Paul. Kalau aku menang, kamu bebaskan temanku tanpa syarat. Aku tidak akan mengambil satu pun. Setuju? Gadis Castle. Lihat dirimu, sangat yakin pada diri sendiri. Sepertinya aku pasti kalah hari ini. Lalu apa yang kau tunggu? Lepaskan Leo muda itu. Kurang ajar. Jasmine, c'est pas tout joucan pas d'abule. Qu'aimant pu en mu. Kakap, tunjukkan kartumu. Mari kita lihat, apakah kamu bisa menang? Sepertinya, dia sengaja mengatur ini, memberi kita berdua kartu yang lemah. Sembilan poin. Peluangnya bagus. Jasmine, asalkan kartu keduanya. Bukan 2, 3, atau 4. Kita menang. Nah. Wah, sepertinya kalian mau menang ya? Gadis Castle, pasti nggak nyangka ya? Kartu kedua adalah 2. Kalau begitu, aku pastikan kalian kalah total. Tolong. Semoga bagus. Harusnya kartu kuat. Wah. 4 poin. Tepat 3 poin di atas bandar. Jasmine, kita menang. Anggap saja aku beruntung. Berdasarkan kartu di tangan, kartu keduanya jelas-jelas angka 2. Lalu kok bisa berubah jadi 5? Jangan-jangan anak nakal ini ternyata orang penting? Aku menang. Dia ikut aku. Tunggu dulu. Kalian berdua hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini. Gadis Castle. Kamu terlalu polos. Kamu pikir 2 miliar rupiah cukup untuk menebusnya? Dia kalah 100 miliar rupiah, tepat di meja saya ini. 100 miliar rupiah? Baik. Aku akan bayar semua utangnya. Ayo kita lanjutkan. Oak. Aku penasaran ingin lihat, keahlian luar biasa macam apa yang kamu punya. Gadis kecil ini tidak terlihat seperti Siram Panapuyulang. Mungkin aku salah ingat kartunya? Jasmine, kamu sudah menang 2 miliar rupiah. Cepat pergi dari sini, hidupku. Tidak leyak diselamatkan. Aku tidak bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu juga. Jangan bicara seperti itu. Chloe, sedang menunggumu di rumah. Ini. Ayo kita teruskan bermain. Baiklah. Mari kita lihat bagaimana caramu membalikkan keadaan ini. Ini 2 miliar rupiahmu. Kocok kartunya. Sepertinya masalah utang Leo. Tidak sesederhana itu. Pinipu ini masih berusaha mengontrol meja. Tunggu saja. Aku akan membuatmu merasakan. Rasanya kehilangan segalanya. Kartu sudah siap. Pasang taruhan kalian. Aku bertaruh 10 juta rupiah. Aku ikut taruhan 10 juta rupiahmu. Gadis Castle. Masih mau bertaruh 2 miliar rupiah? Tidak mungkin. Kali ini, aku tidak akan bertaruh 2 miliar rupiah. Jasmine, akhirnya sadar juga. 100 miliar rupiahmu itu, kapan mau kamu bayar? Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu di sini. Bukan kali ini. Aku bertaruh 4 miliar rupiah. Main jangka panjang. Wah, menarik. Jasmine, apa kamu mau cari mati di sini? Siapa sih cewek ini? Nggak tahu, tapi kali ini dia benar-benar berani. Baiklah. Berani juga. Aku suka itu. 4 miliar rupiah ini. Berani ikut? Itu receh. Kamu pikir kamu nakutin siapa? Oke, semua taruhan sudah tetap. Akan kukocok dadunya. 3 poin. Chillermu. Dia mengejar 3 kali ini. Artinya kartu di tangan ini, dia pasti dapat sepasang 8 merah. Bagus. Kali ini, aku tidak akan mengalah lagi padamu. Ayo kita lihat. Ayo, Bull, tunjukkan kartumu. Ja, tukan dia. Baik. Ya, mari kita lihat keberuntungan apa yang kudapatkan di kartu kali ini. Sepasang 8 merah. Bull, kartu yang beruntung sekali. Ah, Sepertinya kamu sedang beruntung. aku kalah. Sepasang 8 merah. Itu kartu sempurna. Jasmine, Kita dalam masalah. kau akan ikut tenggelam bersamaku. Jangan terlalu yakin.
Kami bahkan belum menunjukkan kartu kami. Baiklah kalau begitu, tunjukkan kartu jelekmu itu. Mari kita lihat apa yang kau punya. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Ayo. Wah, Ya ampun, Jasmine. ternyata sepasang joker. Itu mengalahkan 8 merah dengan sempurna. Sudah kubilang. Hanya keberuntungan saja, itu saja. Tidak mungkin, bagaimana bisa kau sehebat ini? Kau curang. Paul, kau yang melempar dadunya. Bagaimana mungkin aku curang? Ingat ini. Kau berutang 4 miliar rupiah padaku. Baik, aku tidak percaya. Keberuntunganmu tidak akan bertahan selamanya. Ayo, mari kita lanjutkan. Jangan terlalu yakin. Kali ini, aku bertaruh 8 miliar rupiah. Aku mulai. Sepasang King. Bayar, 8 miliar rupiah. 8 miliar rupiah. Ini. Aku punya banyak uang untuk dibakar. Lanjut. Pasang taruhan. Tolong tunjukkan kartu Anda. Aku kasih kamu cicip dulu sedikit, tapi apapun yang kamu menangkan, kamu akan memuntahkannya kembali. Tolong buka kartu Anda. Sepasang S. Bayar, 16 miliar rupiah. 16 miliar rupiah. Bull. Apa kamu lupa bahwa jimat keberuntunganmu hari ini? Bukan urusanmu. Pergi sana. Lanjutkan. Pasang taruhan. Tolong tunjukkan kartu Anda. Tolong buka kartu Anda. Sepasang 8 merah. Aku menang lagi. Bayar, 32 miliar rupiah. 32 miliar rupiah. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Aku kalah sama anak nakal sepertimu hari ini. Ayo. Pasang taruhan. Tolong tunjukkan kartu Anda. Tolong buka kartu Anda. Sepasang King. Bayar, 64 miliar rupiah. Dia minang lagi. 64 miliar rupiah. 64 miliar rupiah. Jasmine, Kamu ternyata sehebat ini. Kamu belum kalah satu putaran pun. Kenapa kamu sangat beruntung? Sepertinya, kita mungkin benar-benar punya kesempatan. un tuc Keluardari sini Danganse Lama. Paul, kalau kamu tidak mulai menang, yang di atas. Tidak akan datang lagi untuk nayawaku. Kamu ini siapa sih? Gadis ini minarik perhatian Tuan Vance. Ada apa dengannya? Tuan Vance. Ikannya mau makan umpan. Menggunakan Leo sebagai umpan. Sepertinya bekerja dengan baik. Tuan Vance. Biar saya uji dia dulu untuk Anda. Ingat, beri dia cicip dulu sedikit. Uangku tidak mudah didapat. Dimengerti. Kalian pada ngapain berdiri-diri di sini? Waktuku berharga. Aku nggak ada waktu buang-buang sama kalian. Tunggu dulu, kamu pasti curang. Omong doang gampang. Jadi, kamu bilang aku curang? Kalau gitu, tunjukkan buktinya. Kamu akan segera tahu bagaimana caranya kamu mati. Kamu, cek rekamannya. Ya, Bull. Jasmine, tunggu. Tan, Bull, kami sudah cek rekamannya. kamu lihat dia curang? Nggak ada bukti kecurangan. Apa? Hahaha. Jasmine, kamu luar biasa. Lihat? Sudah kubilang. Aku cuma lagi beruntung. Jadi, kalau gitu lanjut main. Aku udah lebih dari 10 tahun di bidang ini. Orang biasa nggak mungkin dapetin kartu di tangan sebaik ini. Nggak pernah dapetin kartu sebaik ini. Mustahil. Kamu memang curang. Ashi. Dengar, aku harus bilang. Kasino kecilmu ini. Nggak tahan kalah ya? Kalau nggak sanggup, tutup aja. Benarkan semuanya? Iya, nggak tahan kalah. Kamu. Aku yang akan lawan kamu. Dia datang. Umpannya sudah dimakan. Jasmine. Casino bawah tanah ini bukan tempat untukmu. Siapa kau yang berhak menentukan tempatku? TAPI. Jadi Tuan Vance yang terkenal ITU. Ternyata adalah kau. Julian, kau munafik sekali. Kenapa kau di sini sendirian? Di mana keluarga Croft dan Vivian? Keluarga Croft sudah bangkrut. Mereka semua di rumah sakit, stres total. Vivian yang merawat mereka. Jasmine, aku cuma membuka kasino ini karena sudah putus asa. Untuk mencari uang. Untuk membeli kebebasanmu kembali dari Mian. Pembohong. Dari yang kudengar, banyak penjudi di sini. Tenggelam dalam utang ke rentenir. Dan semua uang itu masuk langsung ke kantongmu. Jasmine, begitulah dunia perjudian. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang menangis,
Ada yang tertawa. Memang sudah begitu jalannya. Jasmine, bagaimana kalau kita main sedikit? Ada yang aneh dengannya. Dia pasti curang. Oh, begitu? Kau punya buktinya? Jasmine, menurut aturan permainan, kau ketahuan curang kali ini. Bahkan aku tak bisa menyelamatkanmu sekarang. Tuan Vance. Kamera tidak merekamnya. Omong kosong. Tanpa bukti APA pon. Kau berani menyudahnya Kiring? Tidak, Tuan Chance. Dia pasti curang. Cara dia main kartunya salah semua. Kau tidak berguna. Jasmine, dia adalah Tuan Vance. Orang penting yang tak bisa kita lawan. Mungkin, kita harus menyerah saja. Tenang, dia cuma orang yang pernah kukalahkan. Kurasa dia belum belajar. Jasmine, jangan terlalu yakin. Nani, jangan datang merenjak-renjak padaku. Ini mungkin penyesalan terbesar dalam hidupmu. Baiklah, hanya permainan keberuntungan kan? Tidak masalah siapa lawanku. Namun, kalau aku menang, aku mau semua uangnya. Ini cek untukmu. Kalau kamu bisa mengalahkanku, Uang ini. beserta orangnya, semuanya jadi milikmu. Kalau begitu, Julian, tepati janjimu. Mau main apa, Jasmine? Aku siap dengan apapun. Lulus 3 ujian. Hahaha. Jasmine, kamu benar-benar mau mengajari ikan berenang. HMPH. Siapa yang tidak tahu bahwa senjata rahasia Tuan Vance di dunia bawah tanah adalah lulus 3 ujian? Betul, Tuan Tans telah mempertahankan rekor tak terkalahkan selama 1000 permainan. Jasmine Croft ini. Benar-benar sok tahu. HMPH. Wah. Kamu benar. Aku akan mencobanya. Jasmine, apa kamu bahkan tahu arti lulus 3 ujian? Artinya menang setiap ronde. 3 ronde berturut-turut. Apa kamu sudah gila? Dia adalah Raja Dunia Bawah. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkannya 3 kali berturut-turut? Apa kamu masih bermimpi? Aku sudah menjalankan tempat bawah tanah ini bertahun-tahun, dan tidak seorang pun pernah berani menantangku untuk lulus 3 ujian di sini. Jasmine, kamu memang berani? Aku akui itu. Kalau kamu menang kali ini, hadiahnya akan kegantikan. Kedengarannya. Minarik, bagaimana kalau kita mulai dengan mengocok dadu? Setuju? Kamu yang menentukan. Oh, ambil dadunya. Sayap. Cek ini total 64 miliar rupiah. Aku all in. Jasmine, aku sangat mengagumi kepercayaan dirimu. Berani menantangku bermain dadu. Tuan Chance kami di sini tidak pernah kalah dalam permainan dadu. Gadis Castle, kamu tamat. Jasmine, dengan kartu, kamu mungkin beruntung, tapi mengocok dadu membutuhkan keterampilan. Bagaimana kalau kita main yang lain saja? Lagi pula, yang duduk di hadapanmu adalah Tuan Vance. Siapa bilang kamu tidak bisa mengandalkan keberuntungan dengan dadu? Keberuntunganku luar biasa. Aku siap. Aku bisa menang. Hahaha. Baiklah, kalau begitu kita akan mengocok untuk nilai tertinggi. Siapa yang mendapatkan angka lebih tinggi? Meno. Baik, tidak masalah. Kamu duluan. Buyer Kelihat, bagaimana caramu mengocok dadu ini? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Kamu terlihat sangat santai. Pasti kamu mendapatkan angka yang tinggi. Jadi, Jasmine, kalau kamu menyerah sekarang, aku akan membiarkanmu menyerah dengan setengah taruhan. Dengan begitu, kamu masih punya kesempatan. Baik sekali dirimu. Jasmine, mungkin kita harus mengakui kekalahan saja. Bahkan jika kita kalah setengah, kita masih punya lebih dari 30 miliar rupiah. Chloe dan aku bisa hidup dengan baik. Aku tidak menyerah. Jasmine, kenapa kamu tidak mau mendengarkan alasan? Jasmine, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Kalau kamu membukanya, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyerah. Buka. Kekiwalai. Kamu mendapatkan 66. Baiklah. Kalau begitu, akan kutunjukkan bahwa ini sia-sia. Wah, Tuan Tans, hebat sekali. ENAM. Semuanya. 3 angka 6. Bagaimana mungkin kita menang? Jasmine, Kita Sudatama. Jasmine, sekarang kau bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerah. itulah Tuan Vance, langsung menyerang titik terlemah. Jasmine, kasino ini jauh lebih dalam dari yang kau kira. Kau pikir bisa pakai keberuntungan kecilmu untuk menguras habis tempatku? Kau terlalu naif. Tunggu dulu. Aku belum melempar. Siapa tahu, aku juga dapat 66. Biar ku jelaskan satu hal, peraturan di tempat kami adalah bondar menang jika seri. Jadi, lupakan saja, soal bisa dapat 66 atau tidak, bahkan kalau dapat, kau tetap kalah. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kau tidak bertanya, hahaha.
Anak kecil, kau sudah tamat. Kita sudah hancur. Sekarang, kesempatan 1 dalam 1 miliar itu sudah hilang. Kita tidak mungkin menang. Seharusnya aku tahu, kau tidak seharusnya datang. Selama aku belum melempar, masih ada kesempatan menang. Kamu sudah terlalu jauh. Apa kau dengar? Sudah kubilang, apapun hasil lemparanmu, Tuan Chance yang menang. Kau, masih pikir ada gunanya melempar? Aku tetap harus coba kan? Aku tidak bisa menyerah sebelum melempar. Kamu sudah terlalu jauh, kubilang. Anak kecil, apa? Kau pikir bisa dapat 7? Kakak, Jasmine, silakan lempar. Kalau begitu, aku akan coba. Nah, gadis kecil. Bahkan pegang dadu saja tidak bisa. Piut apa ikut main? Dan pikir-pikir, kau dulu pemain besar. Ternyata, kau kuma, pemula yang beruntung. Kau yang kalah dariku. Kau tidak berhak bicara di sini. Kalau begitu, kocok dadunya. Mari kita lihat kemampuanmu. Teknik mengocok Jasmine berantakan, dan suara dadunya tidak beraturan. Aku terlalu menganggapnya tinggi. Dia benar-benar menang, hanya karena keberuntungan. Sudah selesai, Jasmine? Tentu saja sudah. Kau memang tidak tahu kapan harus menyerah. Ya, kau tahu tidak mungkin menang, tapi tetap mengocok lagi. Sekarang kau benar-benar dalam masalah. Siapa bilang aku kalah? Hahaha, jangan-jangan kau benar-benar berpikir bisa mendapatkan angka 7? Kau terlalu naif, gadis Kessel. Hahaha. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Apa ini? Baiklah, perhatikan baik-baik dan lihat dengan saksama. Apa ini? Jadi itu gerakan yang dia gunakan. Cukup pintar. Ini sebenarnya 66 ditambah 1 poin. Itu benar-benar 7 poin. Kita menang. Jasmine, kamu luar biasa. Kamu benar-benar menang dengan 1 poin. Apa jenis curang ini? Jasmine, aku benar-benar meremehkanmu. Hanya beruntung itu saja. Aku kebetulan memecahkan 1 dadu, membuat poin tambahan. Jadi, apa katamu? Aku menang. Jasmine, kamu penakjutan. Cukup bicara. Aku menang. Bayar. 64 miliar rupiah. Hey, tunggu dulu Jasmine. Kita setuju pada lulus 3 ujian. Ini hanya ujian pertama. Menurut aturan lulus 3 ujian. Jika kamu kalah 1 dari 3 ujian ini, kamu akan kehilangan semua uang itu. Mengerti. Tidak masalah. Jadi taruhan untuk ujian kedua harus 128 miliar rupiah. Jika aku menang lagi, kamu akan berhutang lebih dari 200 miliar rupiah padaku. Tidak masalah, Jasmine. Apa yang ingin kamu mainkan untuk ujian ini? Itu tergantung pada apa yang ingin kamu mainkan. Karena kita baru saja bermain mengocok untuk nilai tinggi. Sekarang mari kita mainkan mengocok untuk nilai rendah. Baik. Mengocok untuk nilai rendah begitu. Kita lihat saja nanti. Ujian ini, bagaimana kamu akan mengalahkanku? Ujian terakhir kamu mengocok 66. Ujian ini, apakah kamu akan mengocok 61? Maka kamu benar-benar meremehkanku. Menara tumpuk. Tuan Vance baru saja melempar menara tumpuk. Kamu tamat, gadis kecil. Itu la Tuan Vance. Itu gila. Bagaimana menurutmu, Jasmine? Pernah lihat menara tumpuk seperti ini? Tentu saja. Bisa melihat langsung keahlian Julian adalah suatu kehormatan. Bagus kalau kamu sadar. Kamu tamat, gadis kecil. Kali ini, aku mau lihat bagaimana caramu mengalahkan Tuan Vance. Kalau begitu, aku akan coba. Tapi aku perlu kamu ganti dadu untukku. Hai. Biar aku perjelas. Kalau kamu merusak dadu lagi di ronde ini, poin tambahannya akan dihitung. Jadi maksudmu untuk ronde ini, aku dijamin kalah? Tepat sekali. Bagus kalau kamu sadar. Ronde ini, bahkan dengan keberuntungan terbaik, kau tetap tak bisa kalahkan Tuan Vance. Gadis Kessel, menggakila kalah sekarang. Kakak, berhenti bicara, Jasmine. Silakan lempar. Ya Tuhan, tolong lindungi Jasmine. Dia harus menang di ronde ini. Aku mohon padamu. Kalau kamu masih bisa menang di ronde ini, aku akan makan tai. Sebaiknya kau tepati janjimu.
Tapi izinkan aku ingatkan dengan baik. Round ini, aku pasti menang. PFFT. Siapa saja bisa bicara besar. Kakap, berani berdebat. Buka dan biarkan semuanya melihat. Kalau begitu, lihat baik-baik. Dedu ini, kau takkan pernah bisa melemparnya seumur hidup. Jerican Macam APA ITU? Kamu sendiri yang bilang, walaupun dedunya Hanker. Tetap dihitung. Sekarang nggak ada sisa sedikit pun. Bukannya itu 0? 0 ya tetap 0. Jasmine Jerkamatati, dari mana kamu belajar trik seperti itu? Bukan urusanmu. Aku sudah menang 2 ronde. Kalau aku menang di ronde terakhir ini, kamu harus tepati janjimu. Santai. Buat apa aku bohongin kamu? Tapi untuk ronde terakhir ini, mari kita sederhanakan. Mau main apa? Bawa kartunya. Baik. Kokak. Ya, Tuan Vance. Mau main bagaimana? Poker Showdown atau 3-card brag? Karena kita mau sederhana, jangan dipersulit. Setelah dia selesai mengocok, dia akan melemparnya ke udara. Siapa yang dapat kartu 3 sekop, dialah pemenangnya. Aku nggak tahu kamu bisa main kartu seperti itu. Kalau kamu mengalahkanku di ronde ini, berarti kamu sudah lulus ketiga tantangan. Kalau gitu, jangan banyak omong. Eyo. Santai, Jasmine. Kamu nggak percaya aku? Jangan nunda-nunda. Mulai. Lemparkan. Ayah. Jasmine, kamu terlihat santai banget. Kamu yakin kartu di tanganmu itu pasti 3 sekop? Kamu juga terlihat santai, Julian. Kamu terlihat sangat percaya diri. Jasmine, hanya ada 1 3 sekop di D ini. Jadi di ronde ini, salah satu dari kita akan kalah. Ya, Tuan. Tolong biarkan Jasmine Mendapatkan 3 sekop. Ya, Tuan. Tuan Sterling, apa kita harus? Tidak perlu, aku juga penasaran, bagaimana dia akan menang kali ini. Kamu pasti kalah kartu di tangan ini. 3 sikap pasti ada di tangan Tuan Vance. Jasmine, semua uang yang baru kamu menangkan mungkin akan kembali lagi. Tidak hanya itu, kamu akhirnya akan berhutang pada kami. Jangan buru-buru bicara. Kalau aku yang dapat 3 sekop, lebih baik kamu bayar aku. Sidiapson Terakir. Berhenti bicara omong kosong, Jasmine. Aku akan tunjukkan sekarang juga di mana tepatnya 3 sekop itu berada. Lihat, APA Kubelang, kartu 3 sekop ada di tangan Tuan Vance, persis seperti yang kukatakan. Kau kalah, Gadis Kessel. Hahaha. Sudah berakhir. Kita Tama, kita menontoru Sepanjang Malam. Dan kita habiskan semuanya untuk satu putaran ini. Sekarang kita semua akan mati di sini. Sayang sekali, Jasmine. Kau sangat terampil. Tapi kau tetap kalah. Kau hampir saja menang. Kau bisa saja pergi dengan semua uang ini. Kau pikir hanya karena kau punya kartu 3 sekop, kau sudah menang? Bukankah itu sudah jelas? Kami sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang aturannya tadi. Siapa yang mendapatkan kartu 3 sekop, dialah pemenangnya. Dan kartu 3 sekop ada di tangan Tuan Vance. Jadi kau sudah kalah. Tapi kau bahkan belum melihat kartuku. Bagaimana bisa kau bilang aku kalah? Untuk apa melihat kartu tidak berguna itu? Semua orang tahu bahwa dalam satu set kartu, hanya ada satu kartu 3 sekop. Jadi kartumu itu, tidak mungkin kartu itu. Kecuali kau kurang. Dan jika itu masalahnya, kami akan memotong tanganmu. Mau bertaruh? Bahkan tanpa kartu 3 sekop. Aku tetap bisa mengalahkannya. Berhentilah bicara omong kosong. Bagaimana kau bisa menang tanpa kartu 3 sekop? Dengan nyawamu? Jasmine pasti kalah. Tidak ada gunanya. Ayo kita pergi dari sini saja. Jasmine, karena kau berkata begitu, sekarang aku jadi semakin penasaran. Kartu apa yang mungkin kau punya, yang membuatmu begitu yakin bisa mengalahkanku? Kalau begitu, lebih baik kau buka matamu dan lihat baik-baik. Kartu ini akan membuatmu terpukau. Jasmine, kenapa kamu belum menunjukkan kartumu? Aku jadi semakin penasaran. Apa kamu benar-benar punya kemampuan luar biasa untuk membalikan Kinyong Mustil? Waktu aku kecil, aku sedang berkeliaran
Dan berimu dengan sepasang kakak beradik. Merekalah yang memberiku kehangatan. Jasmine, Camus, apa yang kamu katakan? Terutama Leo. Setiap kali aku dalam bahaya, dia selalu berdiri di depan kami. Dia bahkan bilang ingin menjadi pahlawan hebat yang tegak dan kokoh. Tapi semua itu, setelah kamu kecanduan judi, semuanya berubah. Kamu jadi egois, dan Serika, adik perempuanmu, bahkan mencoba gantung diri karena kamu. Apa yang kamu katakan? Adikku mencoba bunuh diri? Karena judi, banyak keluarga yang menderita. Dan kamu adalah penyebab semua ini. Aku, Jasmine, apa hubungannya ini dengan kami? Ini adalah kasino. Kamu pikir bisa mempengaruhiku dengan kata-kata ini? Jasmine, aku salah. Semua ini salahku. Ayo pulang. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apakah kamu masih akan berjudi? Aku tidak akan pernah berjudi. Kalau begitu, aku datang ke sini hari ini ada alasannya. Cukup. Jasmine, hentikan omong kosongmu ini. Apa kamu terlalu takut untuk menunjukkan kartumu? Kalau kamu terlalu takut untuk menunjukkan kartumu, maka mengaku kalah dan berhenti buang-buang waktu semuanya. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Sebenarnya kartuku ini apa? Jasmine. Animax Sunya APA? Seperti yang terdengar. Aku ke sini untuk menghentikan ini. Wah, dia menelepon polisi. Semuanya, lari. Larry. Tuan Vance. Jangan ada yang bergerak. Semuanya, tiarap di tanah. Judi adalah iblis, yang menghancurkan hidup dan memecah belah keluarga. Pelajarannya selalu sama. Bandar selalu menang. Satu-satunya cara menang adalah dengan tidak bermain. Leo, ayo pulang ke rumah. Ayo pulang. Jasmine, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Aku Jean-J. Wah, kelihatannya luar biasa. Leo, masakanmu semakin enak saja. Siapa mereka? Jangan-jangan kamu berjudi lagi. Leo? Apa yang membuat Tuan Sterling datang ke sini? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Aku di sini untuk mengajakmu menikah. Ada apa ini? Aku yang salah. Dulu, saat aku ingin balas dendam pada keluarga Croft, aku butuh pengaruh mereka. Itu sebabnya aku mendekati Ian. Sekarang setelah keluarga Croft jatuh, aku terlalu sibuk merayakannya, sampai lupa dengan Ian yang malang. Kamu sangat diam, Nona Croft. Berencana kabur dari pernikahan? Tidak, sama sekali tidak. Aku yang membuat masalah ini. Sekarang aku harus menanggung akibatnya. Lagipula, dia berkuasa berpengaruh. Kaya, tampan. Menikah dengannya bukanlah kerugian. Ayo kita lakukan. Sekarang juga. Dulu pernah kupikir, aku tak akan pernah menikah lagi. Tapi tak pernah kubayangkan. Akhirnya aku menikah dengan Ian secara kilat. Tuan Sterling, kita kabur. Bukannya kita harus kasih tahu orang tua kita? Ini bukan kabur. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Kasih aku surat nikahnya. APA? Ya ampun, apa akun Tuan Sterling diretas? Ini beneran Ian Sterling yang aku kenal? Baiklah, sekarang seluruh dunia tahu kalau kita sudah menikah. Jadi, jangan sekali-kali kamu berpikir untuk lari dari pernikahan ini. Kita mau kemana sekarang? Istriku yang pemalu. Masih harus ketemu mertua. Tunggu, aku belum siap. Bu, silakan minum teh. Ya, tentu. Ya, silakan minum teh. Ini dari keluarga Sterling. Gelang giok turun-temurun. Sekarang aku menyerahkannya padamu. Jasmine, ini. Biar kukenakan untukmu. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Sini, biar aku. Wah, cantik sekali. Jelon ini. Sangat cocok untukmu. Ini terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini hanya boleh dipakai oleh menantu keluarga Sterling, yang diizinkan untuk memakainya. Dan sekarang kamu adalah menantu keluarga Sterling. Kalau kamu tidak memakainya, ayah dan ibu akan curiga.
Baiklah, aku terima. Jasmine, Kemarila. Ibu perlu bicara denganmu. Aigreko. Ian, jadi, ini cewek yang selama ini kau sukai, kau licik ya? Sepertinya kau akhirnya dapat yang kau mau, ya? SSST, ayah, kecilkan suaramu. Dia masih belum tahu tentang perasaanku padanya. Aku mau tunggu sampai dia benar-benar menerimaku, baru ku beritahu. Jangan berani-beraninya kau bocorin rahasia. Ngerti? Ngerti. Percayalah sedikit padaku. Ibu, sudah larut. Aku akan antar Jasmine masuk untuk istirahat. Aku harus pulang sekarang. Baiklah, istirahatlah. Anak kita itu, kenapa dia harus posesif sekali? Bahkan tidak mau kami ngobrol sedikit dengannya. Lihat itu, mereka cocok sekali bersama. Ibu bilang apa padamu? Katanya dulu aku hidup susah. Gak apa-apa. Sekarang dia mau ganti rugi. Keluarga kita lumayan besar. Kamu terganggu nggak? Enggak sama sekali. Ramai banget. Aku suka. Kalau aku gimana? Maksud kamu apa? Aku mau bilang, hari ini adalah malam pengantin kita. Bolehkah aku? Jasmine, kamu sudah tidur? Aku bawain kamu sup ginseng. Ini bikin kamu kembali segar. Kamu harus istirahat. Aku mau ke ruang kerja. Kenapa mau ke ruang kerja? Untuk pilih rumah baru kita. Aku nggak mau diganggu lagi. Ini yang ini adalah rumah bergaya Tiongkok dari tuan rumah. Dan yang ini adalah villa pemandangan sungai dari nyonya rumah. Lalu ada yang ini. Tapi ibu selalu bilang, keluarga kita sederhana saja. Kok bisa? Semuanya malah rumah mewah? Ya, mereka masing-masing punya favoritnya sendiri. Mereka nggak bisa sepakat memilih satu, jadi ya dibeli semua. Gimana aku harus milih? Semuanya terserah istriku. Kalian berdua sangat mesra. Nah, yang ini yang kamu lihat, adalah favorit nenek waktu beliau masih hidup. Jadi kakek, dulu, sangat serius merancangnya. Di halamannya, beliau tanam semua kamelia favorit nenek. Tapi sekarang nenek sudah tiada, dan kakek juga sudah meninggal. Rumah ini, jadi kosong terus. Tidak itu tidak pol. Rumah ini, menyimpan kenangan kakek dan nenek. Kurasa ini bukan rumah yang tepat untuk kita yang baru menikah. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini, seharusnya jadi hadiah pernikahan kita dari ibuku. Tapi dekorasinya bergaya barat. Aku kira kamu nggak akan suka. Maaf, setelah lama pergi bertahun-tahun, aku nggak punya perasaan kuat soal itu, dan aku juga nggak punya preferensi khusus. Dasar, kamu nggak perlu minta maaf sama suamimu. Hei, aku baru ingat, ada satu yang pasti kamu suka. Kamu yakin banget? Ayo, aku ajak kamu lihat sekarang. Apa maksud semua kerahasiaan ini? Siap? Bukankah ini rumah? Dari gambar masa kecilku, bagaimana kamu bisa membangunnya? Persis seperti itu? Ini adalah rahasiaku. Tapi sekarang, pemilik rumah ini adalah kamu. Aku juga akan pindah ke sini untuk tinggal bersamamu. Tapi kamu kan kepala keluarga Sterling. Menggunakan rumah dari gambar sebagai rumah pernikahanmu. Tidak takut orang-orang menertawakanmu? Aku tidak peduli pendapat orang lain. Jasmine, satu-satunya orang yang kuperdulikan, hanya kamu. Ayo, biar kutunjukkan bagian dalamnya. Kita membongkar kotak seharian. Kamu pasti lapar. Ayo, coba makanan yang kubuat. Aku tidak tahu kamu bisa masak. Kelihatannya enak sekali. Kamu bahkan menyisakan telur untukku. Bahan-bahan makanan baru akan diantar siang nanti. Jadi untuk sekarang, hanya telur yang kita punya. Makan saja dulu. Aku akan buatkan kamu makanan yang lengkap beberapa hari lagi. Ian. Ada apa? Tunggu, jangan-jangan. Masakanku sangat buruk sampai membuatmu menangis. Ini tentang masa kecilku. Sejak aku kecil, aku selalu bermimpi memiliki rumah seperti ini, rumah yang hangat dan nyaman. Hei, jangan menangis. Mulai sekarang, kamu punya aku.
Ayo, makan saja. Jasmine, bisakah kamu pergi ke ruang belajar dan ambil berkas merah untukku? Tentu saja. Sebentar. Album foto Ian. Kenapa foto saya ada di sini? Semua orang tahu aku tergila-gila padanya. Tapi dia sama sekali tidak sadar. Jasmine, gadis kecil yang pemberani dari dulu. Juga, Jasmine yang tak pernah menyukaiku. Aku tahu. Cinta itu seperti judi. Kamu tak bisa memaksakan keberuntungan kalau kamu benar-benar tak bisa menerimaku. Surat cerai itu akan kuserahkan pada pengacaraku. Kartu yang kudapatkan ini, aku akan tetap bermain. Kamu, tunggu. Apa yang baru kamu katakan? Taruhan ini, aku akan tetap di dalam. Benarkah kamu tidak sedang bercanda? Tapi aku butuh waktu untuk belajar bagaimana mempertahankan kartu yang telah kita dapatkan ini. Mungkin butuh waktu yang lama. Kamu harus sabar menungguku. Tidak apa-apa, aku punya semua waktu di dunia ini. Apakah seumur hidup cukup? Aku percaya bahwa aku akan melihat hari di mana kamu akan all in. Terima kasih. Aku tahu apa yang kau alami di perbatasan utara Mian, dan betapa menderitanya kamu. Luka-luka itu mungkin takkan pernah benar-benar hilang. Tapi aku berjanji padamu, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menebusnya untukmu. Aku akan membantumu melupakan semua permainan dan rencana paksaan itu. Sehingga kamu bisa fokus pada hal yang membuatmu benar-benar bahagia dan bebas.